Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Amelia dari kelas 12-8. Dengan adanya tugas ini, saya akan menjelaskan tentang pembunuhan. Pembunuhan dilatar belakangi dengan tindakan-tindakan yang sangat serius dan seringkali melibatkan berbagai faktor yang kompleks. Secara garis besar, latar belakang pembunuhan dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama yang memberikan gambaran mengenai alasan dibalik terjadinya tindak kekerasan fatal. Pembunuhan adalah tindak kejahatan yang sangat kompleks dan seringkali melibatkan sejumlah faktor yang sangat sulit dipahami secara langsung. Untuk itu, penyelidikan dan pemahaman mengenai latar belakang peristiwa sangat penting untuk menentukan motif pelaku dan dampaknya terhadap masyarakat. Munculnya pembunuhan bisa disebabkan oleh sesuatu yang sederhana atau yang spontan. Misalnya karena emosi pelaku yang terangsang begitu kuat hingga ia menggelapkan matanya dan melakukan pembunuhan. Jumlah pembunuhan tampaknya membuat nyawa manusia terasa lebih murah. Orang dapat mudah seenaknya mengambil nyawa orang lain. Setiap hari kita banyak mendengar berita tentang pembunuhan, baik yang berskala nasional maupun daerah, ringan maupun berat. Adapun penyebab pembunuhan bisa sangat bervariasi, tetapi beberapa faktor umum yang sering memicu yaitu termasuk satu, motif pribadi, contohnya seperti cemburu atau dendam. Pembunuhan bisa jadi hasil dari keinginan membalas dendam atas ketidakadilan rasa sakit yang dialami oleh mereka. Pertengkaran atau konflik, ketergangguan dalam hubungan dekat, baik keluarga, teman, atau pasangan, bisa berujung pada tindak kekerasan atau pembunuhan. Yang kedua, gangguan mental. Beberapa individu yang mengalami gangguan mental atau psikologis mungkin melakukan kekerasan karena delusi, paranoia, atau ketidakmampuan untuk mengontrol dorongan mereka. Yang ketiga, stres yang berlebihan atau frustasi. Masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau tekanan hidup lainnya bisa membuat seseorang merasa putus asa dan akhirnya melampiaskannya dengan kekerasan. Keempat, kekerasan atau traumanya sebelumnya. Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan atau yang pernah menjadi korban kekerasan fisik mungkin meniru pelaku yang membuat dia kekerasan, diikuti oleh dia korbannya untuk masa depannya, sehingga akan menimbulkan dengan dendam kepada orang lain. Yang kelima, keuangan atau keuntungan materi. Keinginan untuk mendapatkan uang atau barang berharga bisa mendorong seseorang untuk membunuh, misalnya dalam kasus perampokan atau pencurian. Yang keenam, pengaruh dari alkohol atau narkoba. Pengaruh zat adiktif bisa merusak penilaian seseorang dalam memperbesar dorongan kekerasan yang ada dalam diri mereka. Pembunuhan seringkali melibatkan kombinasi faktor-faktor ini dan seringkali sulit untuk menentukan suatu penyebab unggul yang menyebabkan peristiwa tersebut. Apa yang jelas adalah bahwa banyak pembunuhan berasal dari ketidakmampuan mengatasi konflik atau emosi dengan cara yang lebih sehat. Untuk mengurangi atau mencegah terjadinya pembunuhan, solusi yang diperlukan bersifat multimedia dimensional dan melibatkan upaya dari berbagai pihak, baik itu individu, masyarakat, maupun pemerintah. Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi kasus pembunuhan yang meliputi 1. Pendidikan dan kesadaran sosial. Pendidikan emosional mengajarkan keterampilan mengelola emosi, kecerdasan emosional dengan cara penyelesaian konflik secara damai di semua jenjang pendidikan dapat membantu individu
gangguan mental mendapatkan pengobatan yang tepat dapat membantu mencegah perilaku kekerasan. Yang ketiga, penegakan hukum yang lebih tegas, penyediaan dan penghukuman yang cepat dan adil. Proses hukuman yang transparan, adil dan tidak berlarut-larut dapat memberikan efek jera dan mengurangi peluang bagi pelaku kekerasan untuk bebas dari hukuman. Dengan demikian, pelaku pembunuhan atau kekerasan lainnya tahu bahwa ada konsekuensi serius terhadap tindakan mereka. Keempat, perubahan sosial dan ekonomi, mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi dapat mengurangi frustasi, kemiskinan, dan rasa ketidakadilan yang sering menjadi pemicu kekerasan. Solusi untuk pembunuhan yaitu memang memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek dari pencegahan kekerasan, perbaikan sistem hukum, meningkatkan kesejahteraan sosial, hingga perhatian khusus terhadap masalah kesehatan mental. Setiap langkah pencegahan, meski kecil, dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan damai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.